Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Oktaviana, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan terapeutik, senyuman, dan empati dalam proses konseling. Jadi langsung saja mari kita menuju ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu ada hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik merupakan fondasi utama dalam proses konseling yang efektif. Hubungan ini bukan sekedar interaksi biasa, melainkan sebuah ikatan profesional yang memiliki karakteristik khusus dan berperan vital dalam kesuksesan proses konseling itu sendiri. Nah, hubungan terapeutik adalah relasi profesional antara konselor atau terapis dengan klien atau konseli yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan penerimaan tanpa syarat, serta memiliki nilai-nilai penyembuhan untuk dapat mencapai tujuan konseling itu sendiri. Pasti teman-teman bertanya, mengapa hubungan terapeutik sangat penting dalam proses konseling? Alasan yang pertama itu membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dalam proses perubahan dalam konseling. Konseli perlu merasa aman untuk berbagi hal-hal yang sensitif dan pribadi dengan konselor. Alasan yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Hubungan terapeutik memberikan ruang aman bagi konseli untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi atau dikritik. Alasan yang ketiga itu meningkatkan efektivitas intervensi. Nah, teknik intervensi konseling akan lebih efektif ketika diterapkan dalam konteks hubungan terapeutik yang kuat. Alasan yang selanjutnya itu mendorong keterbukaan. Konseli yang merasa dihargai dan dipahami akan lebih terbuka dalam mengungkapkan masalah sebenarnya yang mereka hadapi. Alasan yang terakhir itu menjadi katalisator perubahan. Melalui hubungan terapeutik yang positif, konseli belajar pola hubungan baru yang dapat mereka terapkan di luar sesi konseling yang mereka jalani. Nah, selanjutnya ada komponen penting dalam hubungan terapeutik. Menurut Carl Rogers, ada 3 kondisi inti yang harus ada dalam hubungan terapeutik yang efektif. Yang pertama itu ada empati. Nah, empati itu merupakan kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan dunia dari sudut pandang konseli. Yang kedua ada kongruensi atau keaslian. Nah, di sini konselor harus bisa bersikap tulus, asli atau autentik dalam interaksi dengan konseli. Yang ketiga ada penerimaan tanpa syarat. Di sini konselor harus menerima konseli apa adanya tanpa menghakimi latar belakang konseli tersebut. Nah, lewat hubungan terapeutik ini, konselor harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan aman agar konseli bisa meredakan ketegangan, mengekspresikan perasaan, pikiran, pengalaman, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan beban psikologis yang dialami oleh konseli. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan terapeutik. Yang pertama itu ada faktor konselor. Di sini konselor harus memiliki kompetensi profesional dalam penguasaan teori dan teknik konseling, serta karakteristik personal seperti empati dan kehangatan, dan juga keterampilan komunikasi terapeutik yang efektif. Selain itu, kompetensi budaya konselor dan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya konseli dalam membangun hubungan terapeutik yang bermakna. Faktor yang kedua itu ada faktor konseli. Di sini konseli harus memiliki peran penting dalam proses terbentuknya hubungan terapeutik. Motivasi konseli untuk berubah, harapan terhadap proses konseling, dan karakteristik personal konseli sangat mempengaruhi kualitas hubungan terapeutik. Bahkan, kesediaan konseli untuk terlibat aktif dalam proses konseling dan kemampuan membangun kepercayaan konselor juga menjadi faktor kunci keberhasilan hubungan terapeutik. Faktor yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, setting fisik yang nyaman, jaminan privasi, dan aksesibilitas layanan konseling berkontribusi signifikan terhadap terbentuknya hubungan terapeutik yang optimal.
Aspek lingkungan ini juga mencakup dukungan sistem sosial dan kondisi fisik tempat konseling yang mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman bagi konseli. Nah, dalam terapeutik juga sangat penting bagi seorang konselor untuk bisa memahami dan menguasai segala macam bentuk komunikasi yang ditunjukkan oleh konseli. Perlu diketahui bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar interaksi lewat kata-kata, namun juga komunikasi bisa dilakukan lewat ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan saat diam pun bisa menjadi salah satu bentuk komunikasi. Untuk itu sangat penting bagi seorang konselor menguasai segala macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, karena tidak selamanya perasaan konseli bisa disampaikan lewat kata-kata maupun tulisan. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai senyuman dan empati dalam proses konseling. Senyuman dan empati merupakan dua elemen penting dalam proses konseling yang efektif. Keduanya memainkan peran krusial bagi seorang konselor untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan konseli. Yang pertama ada senyuman. Nah, senyuman sendiri dalam konteks konseling itu berfungsi sebagai pembuka komunikasi yang mengurangi ketegangan awal dan menciptakan atmosfer yang nyaman. Fungsi yang kedua itu ada sebagai penanda penerimaan yang menunjukkan bahwa konselor menerima konseli tanpa penghakiman. Fungsi yang ketiga itu sebagai penguat positif yang memberikan dukungan nonverbal terhadap keberanian konseli untuk berbagi. Fungsi yang keempat itu sebagai penanda keautentikan ketika digunakan secara tepat, menunjukkan kehadiran konselor secara penuh. Penting untuk dicatat bahwa senyuman harus digunakan secara tepat dan kontekstual. Senyuman yang tidak pada tempatnya, misalnya tersenyum saat konseli menceritakan pengalaman traumatis, itu dapat merusak hubungan terapeutik dan dipersepsikan sebagai tanda ketidakpedulian. Lalu, bagaimana melatih senyuman yang baik dan tulus? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berlatih di depan cermin. Nah, saat berada di depan cermin, cobalah untuk tersenyum setulus mungkin, keluarkan senyuman terbaik, lalu perhatikan bagaimana senyuman kamu terlihat. Usahakan senyuman yang kamu buat adalah senyuman sejati yang melibatkan otot di sekitar mata, bukan hanya bibir. Jadi, saat akan melakukan proses konseling, agar bisa menampilkan senyuman yang tulus, sebelumnya usahakan untuk melakukan relaksasi otot wajah untuk mengurangi ketegangan yang dapat membuat senyuman menjadi kaku. Namun sebenarnya bukan hanya dalam proses konseling, bahkan dalam memulai hari itu disarankan untuk memulai hari dengan senyuman, karena senyuman itu dapat membawa energi positif untuk menjalani hari-hari yang ada. Berikutnya ada empati. Nah, empati sendiri itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain dari sudut pandang mereka. Ini merupakan keterampilan sosial dan emosional yang penting dalam hubungan antar manusia. Nah, empati sendiri itu berbeda dengan simpati. Simpati itu adalah merasakan rasa kasihan atau prihatin terhadap kesulitan orang lain, tetapi tidak selalu disertai dengan pemahaman mendalam tentang perspektif mereka. Sedangkan empati sendiri itu lebih dalam, yaitu menempatkan diri pada posisi orang lain. Ada beberapa aspek-aspek dalam empati. Yang pertama itu ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Nah, memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Aspek yang kedua itu ada kemampuan menerima keadaan atau posisi atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan atau dirasakan itu memengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Aspek yang ketiga itu ada kepercayaan. Nah, empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Aspek yang keempat itu ada komunikasi. Komunikasi sendiri itu tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi.
Kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Aspek yang selanjutnya atau yang kelima itu ada perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan ikut untuk berempati. Aspek yang keenam atau yang terakhir itu ada kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengar, memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Nah, empati itu dapat dilatih dan dikembangkan dengan cara menjadi pendengar yang baik, selalu mendengarkan cerita atau curhatan orang lain, dan membuka pikiran terhadap perspektif yang berbeda. Jadi, tidak hanya fokus pada satu perspektif atau pandangan saja, tapi cobalah untuk memahami perspektif atau pandangan orang lain. Empati juga dapat diwujudkan melalui kalimat, "Saya ikut merasakan kesedihan yang kamu alami," bukan "Saya tahu perasaan sedih yang kamu alami." Namun kalimat itu juga belum cukup, tetapi harus disertai dengan nada suara atau intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Jika mengungkapkan perasaan sedih, maka harus pula disertai dengan suara yang melembut dan ekspresi yang sedih. Ketika mendengarkan orang lain, usahakan untuk menaruh fokus yang penuh kepadanya. Sesekali juga bisa dengan anggukan, menandakan bahwa kamu mendengarkan dan mengikuti pembicaraannya. Dengan begitu orang tersebut akan dihargai dan diperhatikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan terapeutik, senyuman, dan empati. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.